orang-orang yang didoakan para malaikat. Orang-orang yang didoakan kebaikan, malaikat beristighfar kepadanya. Siapa mereka? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidur dalam posisi tahir, suci. Jadi sebelum tidur antum berwudu. Ya, tidak masalah. Ustaz, saya sudah berhubungan dengan istri, berwudu saja. Karena Nabi SAW pernah berwudu, kemudian menggauli istrinya, berwudu lagi, menggauli istrinya, dan begitu seterusnya. Nah, padahal wudu itu kan menghilangkan hadas kecil. Kalau dia melakukan hadas besar kan secara otomatis batal kan. Wudu untuk tidur berbeda hukumnya. Itu sunnah, wudu saja. Ya, supaya untuk menyemangati kita juga dan tidak didekati setan saat kita tidur. Apalagi dia memang tidak melakukan hubungan, kemudian dia berwudu betul-betul ingin membersihkan dari hadas besar dan hadas kecil, maka disebutkan dalam sahih targhib dan tarhib, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun. Siapa yang tidur dalam posisi suci, tidak ada hadas besar dan kecil, maka para malaikat akan berada di samping kiri kanannya. Setiap dia guling ke kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Berguling lagi ke kiri, sebelah kirinya mengatakan yang sama. Ya Allah, ampuni orang ini, rahmati orang ini, sampai dia bangun. Dia bangun saja jadi ibadah, ikhwan. Tidur saja jadi ibadah. Tidur di atas ilmu itu jadi ibadah. Tapi tidur tanpa ilmu jadi dosa. Ya kan, tidur di atas ilmu, tahu nih kalau saat tidur antum didoakan malaikat kiri dan kanan, ketika itu tidur antum jadi ibadah, dan mimpi-mimpinya pun pasti enak gitu. Tapi kalau seandainya tidur antum tidak demikian, bisa saja mimpinya aneh-aneh. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, muntadirus shalah, orang-orang yang menunggu sholat. Nah, seperti kita ini sedang menunggu sholat nih. Dari maghrib tadi sholat, sambil nunggu sholat ada pengajian nunggu sholat isya kan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum ma qa'ada yantadiru sholata fi sholatin ma lam yuhdis tad'ulahul malaika. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidaklah duduk menunggu sholat setelah sholat dan dia tidak berhadas sampai sholat kembali, maka para malaikat akan mendoakan dia, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini, ya Allah, rahmati orang ini. Kemudian yang nomor tiga, orang yang berada di saf yang paling depan dalam sholat. Ya. Kemudian juga orang yang di saf sebelah kanan, termasuk orang yang berburu saf paling depan, maka mereka adalah orang-orang yang didoakan kebaikan para malaikat. Kemudian juga orang-orang yang mendapatkan aminnya para malaikat. Makanya setiap imam saat membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka aminnya bareng-bareng. Jangan nunggu imam amin baru makmum amin, tapi bareng-bareng. Ketika ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka imam mengatakan amin, semua makmum ikut amin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang takmin dia, amin dia, cocok dengan aminnya malaikat dalam satu waktu, Allah ampuni dosa-dosanya. Malaikat akan mendoakan ampunan kepadanya. Termasuk juga orang yang banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Termasuk tadi saya katakan doa kepada orang yang antum tidak tahu bahwa antum sedang doakan dia. Termasuk juga orang yang infak di jalan Allah. Setiap pagi malaikat turun kemudian mengatakan Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, kasih tambah rizki tuh si anu tuh yang sudah berinfak. Ya Allah, tahan rizki si anu tuh bakhil tuh. Malaikat akan ngomong begitu setiap pagi. Coba bayangkan, setiap pagi. Makanya saya lihat kemarin ada celengan di sini. Bagus tuh. Antum bawa ke rumah satu-satu tuh. Setiap pagi antum masukkan 1000 uang koin, jangan dibagi dua. Ya, kalau bagi dua nggak laku tuh. 1.000 malaikat tiap hari antum didoakan malaikat, padahal 1000 perak tuh. Ya kan? Tok tok tok. Ya pertanyaannya kapan jadi masjidnya itu?
Kalau 1000, tidak apa-apa lah. Yang penting antum didoakan para malaikat ya. Kemudian juga diantaranya adalah man ada maridan, orang yang mengunjungi orang sakit. Subhanallah, orang yang mengunjungi orang sakit ini luar biasa. Kata Nabi SAW, man ada maridan, barang siapa yang dia mengunjungi orang sakit, syayya'ahu sab'una alfa malakin, di belakang antum itu diikuti 70.000 malaikat. Ya, Ustaz, susah cari orang sakit. Kata siapa? Di rumah sakit banyak orang sakit. Tiap hari aja antum ke rumah sakit bawa apa gitu. Nggak kenal Ustaz, sudahlah kasih aja kan itu. Yang penting 70.000 mendoakan antum dari belakang. Ya. Jadi kalau ada orang sakit ikhwan kita itu senang harusnya. Ayo kita kapan ke sana? Supaya diikuti 70.000 malaikat, semuanya memintakan ampun kepada antum. Betapa luar biasa ikhwan. Ya. Semuanya memintakan ampun, yang 7.000 malaikat itu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah ampuni orang ini. Sampai dia kembali setelah mengunjungi orang sakit itu. Kalau setiap hari, luar biasa. Ya. Kalau setiap hari bankrupt loh Ustaz, harus bawa jeruk, bawa ini, bawa itu kan itu. Jangan pikir itu, Allah ganti nanti. Kenapa? Karena kalau orang banyak mengunjungi orang sakit, al jaza min jinsil amal. Kalau antum sakit nanti banyak yang mengunjungi antum. Memang begitu balasannya. Karena orang sakit itu bukan sakit karena penyakitnya, sakit karena nggak dikunjungi biasanya. Ya. Taib. Kemudian juga indah tasahur, ketika seseorang sahur. Ya, orang sahur itu pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kita. Makanya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi, sampai kepada semut yang ada di lubang, sampai kepada ikan yang ada di lautan, itu semua mereka mendoakan orang-orang yang sahur, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang-orang yang belajar talabul ilmi, semua dapat. Kan untung tuh, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga antum yang bermajelis taklim seperti ini. Kenapa orang yang bermajelis taklim itu, kata Nabi, kalau antum berdiri kemudian selesai pengajian, kata Rasul, qumu maghfuran lakum, dosa kalian sudah diampuni. Kenapa? Karena malaikat berjajar-jajar di atas kepala kita sampai ke langit sana. Dan malaikat yang paling atas berjumpa dengan Allah. Kemudian Allah mengatakan, ngapain kau berbaris-baris sampai ke langit, kata Allah. Maka para malaikat di atas menghabarkan, hambamu ya Rabb, mereka sedang berhalaqah menyebut-nyebut namamu. Ya. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, apa yang dikehendaki hambaku di bawah itu? Mereka mengharap surga. Aku kabulkan permintaan mereka. Makanya tidak ada jalan pintas menuju surga kecuali thalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti sebuah jalan dan jalan itu menuju kepada ilmu syar'i, maka itulah jalan yang paling mudah menuju surga. Makanya dulu para ulama itu kalau menghadiri majelis taklim itu luar biasa. Antum tahu Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, dihabarkan padanya anaknya meninggal. Dia bayar orang, karena dia kaya, dia bayar orang, tolong urus jenazah anak saya. Kemudian dikatakan, kenapa kau tidak urus, itu kan anakmu? Oh, tidak bisa, kalau saya mengurus jenazah anakku nanti aku luput pelajaran Abu Hanifah, katanya. Sampai dia mewakilkan orang untuk menguburkan jenazah anaknya, takut luput pelajaran Abu Hanifah. Antum mau telat ngaji sama saya, gak peduli amat, katanya. Gak datang pun gak peduli, kan nanti minggu depan ada lagi, katanya. Subhanallah kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah diantara orang-orang yang didoakan kebaikan oleh para malaikat.